anak-anak, selamat berjumpa kembali di video tutorial spreadsheet. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menggunakan atau mengolah data dengan menggunakan rumus dan fungsi tanggal otomatis. Nah, di sini di blok kelas Mega sudah dijelaskan dan diuraikan apa saja yang termasuk fungsi tanggal otomatis yang bisa digunakan dalam aplikasi Microsoft Excel. Jadi ada fungsi today, kemudian ada fungsi date, fungsi date value, kemudian ada fungsi day, fungsi month, fungsi year, ada fungsi days, dan yang terakhir itu ada fungsi days 360 dan fungsi untuk mencari hari tertentu dari data tanggal. Jadi untuk uraiannya dan contoh-contohnya anak-anak silakan baca blog kelas Mega materi mengolah data dengan rumus date time. Oke, setelah itu untuk tugas sudah saya share juga di blog, jadi silakan anak-anak dicek. Dan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut dengan contoh yang berbeda. Nah, di sini sudah saya siapkan datanya. Jadi ini adalah data daftar penyewaan mobil Mandala Rental. Jadi di sini ada data nama peminjam, kemudian ini ada jenis kendaraan yang disewakan, kemudian ada tanggal sewa, tanggal kembali, hari sewa, hari kembali, lama sewa, kemudian tarif sewanya, dan biaya sewa. Nah, ini kita rapikan dulu datanya. Jadi ini kita merge dulu. Kemudian kita bold. Ini kita beri border. Jadi anak-anak sebelum menjawab kita buat tabelnya dulu seperti biasa. Nah, nanti setelah kita menghitung biaya sewa, kita akan mencari jumlah pendapatan sewa, kemudian pendapatan rata-rata, sewa yang terlama, kemudian sewa yang tercepat. Jadi ini selain menggunakan rumus atau fungsi tanggal otomatis, nanti juga sambil mengingat-ingat materi sebelumnya, saya akan minta anak-anak mengerjakan fungsi statistik dan fungsi matematika. Nah, ini kita bold, kemudian kita bikin rata kanan. Nah, untuk instruksinya sudah saya rangkum di sini. Jadi sesuai dengan petunjuk soal, yang pertama adalah kita diminta untuk membuat tabel. Jadi membuat tabel pada aplikasi Microsoft Excel dengan ketentuan fontnya Calibri, ukurannya 11. Kemudian petunjuk yang kedua, tanggal sewa dan tanggal kembali diketik dengan format date. Jadi ini kita pakai format date. Kita pilih di format cell. Date kita pakai yang ada keterangan bulannya ya, yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, petunjuk yang ketiga, lengkapi kolom hari pinjam, hari kembali, dan lama pinjam dengan menggunakan fungsi dan tanggal otomatis. Untuk kolom lama pinjam, silahkan gunakan fungsi days 360. Jadi yang pertama kita diminta untuk melengkapi kolom hari pinjam, kemudian hari kembali. Jadi hari pinjam ini atau hari sewa ya. Jadi untuk mencari ini, hari sewa kita gunakan fungsi
kita gunakan fungsi teks. Nah, ini fungsi untuk mencari hari tertentu dari data tanggal. Jadi kita pakai fungsi yang ini, teks dalam kurung argumennya tanggal dan tanda petik DDDD kurung tutup. Jadi kita pakai fungsi yang ini. Kita tinggal buat sama dengan, kemudian teks, argumennya adalah di sini sudah ada keterangan value. Jadi hari sewa kita cari pada tanggal sewa. Yang ini tanggal 2 November 2020. Kemudian titik koma, formatnya seperti rumus yang ada di sini. Ini gunakan format DDDD dalam tanda petik. Jadi tanda petik lagi, kemudian kita isi kurung tutup, kita enter. Nah, ini sudah muncul hari Senin. Sisanya tinggal kita tarik sampai ke sel F14. Jadi sudah muncul dia. Kemudian untuk hari kembali caranya sama. Jadi sama dengan kita pakai teks kurung buka. Nah, hari kembali kita klik value-nya pada sel tanggal kembali. Jadi sel tanggal 6 November 2020. Kemudian kita titik koma, isi tanda petik, formatnya sama, DDDD, tanda petik, kurung tutup, enter lagi. Nah, ini kita tarik lagi sampai sel G14. Setelah ini kita akan tentukan lama sewanya. Untuk menentukan lama sewa itu kita bisa menggunakan fungsi days 365 atau fungsi days. Nah, sesuai dengan petunjuk di soal, di sini kita diminta menggunakan fungsi days 360. Sorry, tadi salah sebut. Jadi ini kita pakai fungsi days 360 sama dengan days 360. Kemudian kita kurung buka. Ini sudah dikasih keterangan. Setelah kurung buka kita harus mencari start date-nya. Jadi tanggal awalnya kita klik tanggal awal, kemudian titik koma, kita klik end date-nya atau tanggal akhirnya. Setelah itu kita beri kurung tutup. Untuk argumen metodenya itu bisa kita abaikan. Kemudian kita enter. Jadi setelah ini sudah muncul lama sewanya, kita tarik ke bawah sampai sel H14. Nah, sudah. Kita ke instruksi berikutnya, nomor 3 ini sudah kita selesaikan. Kita menuju ke nomor 4, lengkapi kolom biaya sewa dengan fungsi matematika, di mana biaya sewa diperoleh dari lama sewa dikalikan dengan tarif sewa. Berarti ini pakai fungsi matematika. Jadi sama dengan lama sewa dikali dengan tarif sewanya. Enter. Kemudian kita tarik dia sampai fungsi sel J14. Nah, setelah semua selesai, baru kita lengkapi kolom jumlah pendapatan sewa. Ini kita pakai fungsi statistik. Jadi sama dengan sum, kemudian kita blok dulu, kemudian enter. Nah, sudah ditemukan jumlahnya. Kemudian jumlah rata-rata juga kita pakai rumus statistik. Jadi kita pakai average. Kita blok juga biaya sewa sampai sel J14. Kemudian kita beri kurung tutup, enter. Setelah itu sewa terlama kita pakai rumus statistik juga. Jadi sewa terlama kita akan fokus pada sel range H5 sampai dengan H14. Jadi dari range ini kita cari mana sewa terlama ya. Jadi fungsinya adalah max kurung buka, kita blok lama sewa. Kita beri kurung tutup, enter. Jadi lama sewanya adalah 4 hari yang paling lama.
Kemudian sewa tercepat caranya sama, cuma formulanya atau rumusnya kita pakai min kurung buka, kita blok lagi kurung tutup. Nah, sewa tercepat itu adalah 1 hari. Setelah ini selesai, jadi kita lihat petunjuk atau instruksi berikutnya. Ini sudah ya, kita lengkapi biaya sewa dengan fungsi matematika. Kemudian nomor 5, lengkapi kolom pendapatan. Sampai dengan sewa tercepat ini sudah. Nah, sekarang kita rapikan kolomnya. Jadi instruksi nomor 6, kolom nomor, jenis buku. Ini kita pakai jenis kendaraan. Tanggal sewa, tanggal kembali sampai dengan hari sewa dan lain sebagainya. Ini kita buat perataan tengah. Jadi nomor ini kita buat, kita blok lama sewa. Ini kita buat rata tengah. Caranya tadi sambil tekan kontrol aja ya di keyboard masing-masing. Kita buat rata tengah. Sudah. Kemudian kemudian kolom nama penyewa atau nama peminjam itu dibuat dengan perataan teks rata kiri. Ini sudah rata kiri. Selanjutnya kolom biaya sewa, jumlah pendapatan sewa dan pendapatan sewa rata-rata dibuat dengan format perataan teks rata kanan dan format nominalnya accounting. Jadi ini kita pakai accounting dan rata kanan. Jadi boleh pakai ini number. Ini kita pakai accounting dulu tanpa desimal ya. Oke. Kemudian ratanya sudah perataan kanan. Nah, ini juga kita buat rata tengah supaya rapi. Tinggal diisi warna kalau mau. Nah, saya suka warna kuning. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya, pastikan tanggal sewa dan tanggal kembali ini pakai formatnya date, yang ada format bulannya, yang ada nama bulannya. Kemudian ini kita kerjakan menggunakan fungsi teks. Hari kembali juga fungsi teks. Lama sewa kita menggunakan fungsi days 360. Kemudian biaya sewa kita gunakan fungsi matematika. Jumlah pendapatan sewa sampai dengan jumlah tercepat kita pakai fungsi statistik. Nah, demikian tadi salah satu cara bagaimana menyelesaikan tugas keempat, yaitu menggunakan fungsi tanggal otomatis. Jadi yang di sini yang terpakai adalah fungsi teks dan fungsi days 360. Serta bagaimana memformat tanggal. Jadi anak-anak, itu tadi. Silakan anak-anak mencoba mengerjakan tugasnya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas. Sampai jumpa di video berikutnya.